Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama aku, Jare, di podcast Dusun Ilmu. Duduk santai berilmu. Hari ini tentunya aku nggak sendiri teman-teman. Aku akan ditemani oleh bintang tamu yang luar biasa. Kalian penasaran? Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bintang tamu kita. Oke teman-teman, di sini aku sudah bersama bintang tamu yang luar biasa. Boleh say hi dulu? Hai. Di sini ada Teh Farah, terus ada Teh Nadir, ada Teh Aura, ada Teh Syahla, dan juga Teh Nono. Oke, kita sudah kenalan ya. Jadi selanjutnya kita akan langsung membahas topik yang luar biasa nih teman-teman. Apa ya kira-kira? Tentang model integrated. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja mendengarkan penjelasan dari Teh Farah terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam gitu ya tentang model integrated ini, kita harus tahu dulu nih pengertian model integrated itu apa. Jadi menurut Fogarty, model integrated ini merupakan model pembelajaran terpadu yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu, seperti ada konsep, keterampilan, atau tema yang memiliki keterkaitan. Nah, guru juga merancang pembelajaran dengan menghilangkan batas-batas antar mata pelajaran sehingga siswa itu bisa mempelajari suatu topik secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang. Nah, pada kesempatan kali ini kami itu memilih temanya Air Sumber Kehidupan deh yang ada di kelas 5. Nah, berikutnya ada diagram integratednya nih teman-teman. Keseluruhannya di dalam satu lingkaran itu akan menggambarkan rincian mata pelajaran apa aja yang akan dibahas. Nah, ada irisan-irisannya juga, itu adalah konsep atau keterampilan yang bisa dipadukan dari dua mata pelajaran, seperti itu. Nah, mungkin nanti rincian selanjutnya akan dijelaskan sama teman-teman aku ya, Teh ya. Langsung aja kita ke Teh Nadine ya. Kita dengarkan penjelasan Teh Nadine dari mata pelajaran matematika. Oke, yang pertama itu ada matematika. Nah, matematika ini kami mengambil yaitu bab 8 tentang data. Nah, di data ini kita akan melakukan 5. Yang pertama, mengukur air dengan satuan liter. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, membuat tabel. Yang keempat, menyajikan diagram batang. Yang kelima, membandingkan banyaknya penggunaan air. Nah, dengan matematika ini ada irisannya dengan IPA dan bahasa Indonesia. Nah, untuk IPA ini data ini akan diambil dari pelestarian air, dan untuk bahasa Indonesia ini laporan. Nah, laporan ini bisa berupa presentasi, poster, atau infografis gitu Teh. Terima kasih Teh Nadine. Selanjutnya ke Teh Aura ya dari Makada. Oke baik Teh, kalau dari IPA sendiri itu kita mengambil bab 4 yaitu air sumber kehidupan. Jadi menarik gitu ya, yang kita ambil tuh temanya IPA. Kenapa? Karena dekat dengan kehidupan siswa dalam sehari-hari. Jadi mereka tuh bisa memahami, kok bisa ya air yang kita gunakan sehari-hari ini tuh selalu ada dan tidak pernah habis. Jadi mereka bisa memahami atau belajar tentang siklus air, seperti proses air menguap, terus pembentukan awan dan turun lagi menjadi hujan. Atau mereka tuh bisa melihat perubahan wujud air, kayak yang tadinya es membeku tiba-tiba berubah menjadi cair seperti itu. Jadi mereka tuh tidak memahami materinya saja, tetapi mereka bisa memanfaatkan pemanfaatan yang ada di air ini. Kemudian untuk kaitan dari matematika, mereka bisa melalui pengelolaan data dari penggunaan air. Kemudian kalau yang dari IPS-nya yaitu menganalisis dampak yang terjadi pada air ini, seperti itu ya. Oke, terima kasih Teh Aura. Kita langsung lanjut aja ke Teh Ala ya. Teh Ala boleh dari PS-nya. Oke, baik teman-teman. Jika ditinjau dari mata pelajaran IPS, di sini kita mengambil di bab 2, Majulah Daerahku. Nah, pembelajaran di sini itu siswa belajar mengenai pemanfaatan air di lingkungan masyarakat, kemudian kegiatan ekonomi yang bergantung pada ketersediaan air, kemudian juga dampak pencemaran air di lingkungan masyarakat, baik itu dampak terhadap kesehatan, lingkungan, maupun aktivitas masyarakat. Kemudian peran masyarakat dalam menjaga kelestarian air. Nah, dari rangkaian pembelajaran tersebut diharapkan siswa itu dapat memahami interaksi manusia dengan lingkungannya, di mana setiap perlakuan yang dilakukan oleh manusia itu tentunya memberikan dampak gitu terhadap lingkungan dan juga dampak terhadap kelestarian air. Adapun kaitannya dengan mata pelajaran lain, dengan mata pelajaran IPA itu ada dampak
penggunaan air di lingkungan masyarakat. Kemudian pada bahasa Indonesia itu ada kampanye mengenai penyuluhan untuk hemat air di lingkungan masyarakat. Seperti itu, Teh. Terima kasih Teh Ella, lanjutkan terus dulu. Oke, baik. Yang selanjutnya itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di sini itu kita mengambilnya bab 5 menjadi warga dunia. Nah, yang pertama itu di sini siswa nih memahami dulu nih, memahami isi dalam teksnya. Lalu setelah mereka sudah memahami tentang materi siklus air, siswa selanjutnya itu mencari atau mengambil gagasan pokok dari bacaan tersebut. Nah, setelah mereka sudah mengetahui nih apa gagasan pokoknya, mereka lanjut untuk membuat teks persuasi. Nah, teks persuasi itu seperti ajakan untuk menghemat air di lingkungan sekolah itu bagaimana. Nah, yang selanjutnya itu nanti siswa tuh membuat proyeknya tuh seperti membuat poster ataupun slogan. Nah, setelah mereka membuat proyek itu, selanjutnya mereka akan mempresentasikan nih hasilnya di depan kelas contohnya. Nah, dengan ini tuh jadi siswa tuh bisa belajar untuk membaca, menyampaikan informasi itu secara bersamaan. Nah, adapun irisan dengan mata pelajaran lain yaitu bahasa Indonesia dengan matematika. Nah, di sini tuh nanti siswa menyajikan laporan data berupa data air itu seperti apa dengan diagram batang gitu ya. Lalu untuk bahasa Indonesia dengan IPS, nah mereka tuh ini menyajikan poster menghemat air untuk kampanye nanti. Oke, terima kasih Teh Nanot ya. Jadi aku mau menyimpulkan teman-teman. Jadi model integrated itu adalah model yang menggabungkan gitu ya beberapa mata pelajaran ataupun disiplin ilmu dalam satu tema ya. Betul. Oke, dengan adanya ini waktu pun bisa diefisiensikan ya teman-teman, karena tidak perlu banyak waktu gitu untuk menjelaskan satu tema. Terima kasih ya teman-teman, bintang tamu yang luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu. Iya, mohon doanya semoga podcast ini bisa terus maju dan dapat memberikan dampak positif ya bagi teman-teman online semua. Terima kasih, boleh goodbye dulu, goodbye. Bye. Terima kasih kepada seluruh bintang tamu yang sudah hadir hari ini. Tak lupa juga kami di sini membuka sponsor kepada siapapun yang ingin bekerja sama dengan podcast Dusun Ilmu. Tentunya jangan lupa untuk hubungi nomor di bawah ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton podcast kami. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga komen ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di Dusun Ilmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.